an yujaddada, agar diperbaharui fi kulli sanatin, dalam setiap tahun, al-madhhar al-am, penampakan umum, li musabaqatil Quran, untuk musabaqah atau lomba Al-Quran, hadhihi ini, wa an yutawwara, dan agar diperbaharui, fiha, di dalamnya, bima yunasibul hajah, dengan apa yang cocok kepada kebutuhan, wa taqtadihil maslahah, dan dibutuhkan oleh kemaslahatan, wa tufriduhu ar-raghbah as-sadiqah fi khidmatil Quran al-Karim, dan diharuskan oleh keinginan yang jujur di dalam berkhidmat kepada Al-Quran yang mulia. Jadi Abu Yah mengatakan begini, Ping, musabaqat tilawatil Quran ini merupakan sesuatu yang bagus, dan musabaqat tilawatil Quran ini harus terus berkembang, tidak boleh monoton. Kalau ada cara baru, model baru yang dengannya akan menjadi lebih indah lomba ini, maka silakan, kata Abu Yah. Memang demikian kita ya kawan, seorang muslim dalam menyikapi kehidupan sehari-hari ini tidak boleh monoton. Walaqad khalaqnal insana, gimana itu? Min ajal. Ya, laqad khalaqnal insana min ajal. Jadi manusia itu termasuk fitrahnya, termasuk nalurinya adalah tergesa-gesa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suka kepada hal yang baru, ingin tahu gitu ya, tergesa-gesa. Kepoan manusia itu, nah, kepoan. Maka kita pun juga demikian, untuk menyikapi kehidupan dunia ini harus melakukan terobosan-terobosan agar manusia tidak jenuh dengan dakwah kita, dengan syariat Islam, dengan ibadah dan lain sebagainya. Maka harus melakukan langkah-langkah terobosan. Tapi juga perlu diperhatikan, jangan terlalu sering juga yaki yoba. Nah, terobosan tersebut hanya untuk apa ya? Menyikapi fitrah manusia yang dia punya fitrah bosanan. Taib. Ini anak laki ini. Kalau misalnya disuruh pilih, yang kanan cong Hongkong anga, si kacir Hongkong kacep, milih si kanan masih kacir? Haram apa si kanan? Anga ki anyar. Itu manusia. Taib. Nah, kita pun di dalam dakwah Islamiyah, tarbiyah Islamiyah harus memahami hal yang seperti ini. Jangan monoton dong, jangan statis, jangan kaku. Baik. Nah, para ulama mengatakan al-fiqhu yusayyirul ahkam wal yusayyirul azminah wal amkinah. Fikih itu dia lentur sifatnya, bisa disesuaikan dengan tempat dan bisa disesuaikan dengan zaman. Yang penting tidak keluar dari rel syariat Islam. Di situ. Maka diadakanlah goes di Al-Malikiniyah, diadakanlah Majlis Al-Madinah, ya, dan diadakanlah ini juga kita mempublish pengajian kita di YouTube. Meskipun bagi anak laki ini kadang dijadikan sebagai sarana media untuk bernakal-nakal ria, tak ngaji yang ini ngaki YouTube pelego. Kadang-kadang begitu, bukan kadang-kadang, banyak dari teman-teman kalian yang begitu. Tapi tak apalah, karena ini maslahah dan manfaah lil ummah. Nah, yang seperti ini yang saya maksud, kita tidak boleh kaku, kita tidak boleh statis, kita tidak boleh monoton. Al-fiqhu yusayyirul azminah wal amkinah. Fikih itu bisa disesuaikan dengan tempat. Ya, bagaimana cara kita memberi pelajaran kepada santri, kepada masyarakat, itu tidak harus sama dengan yang di Mekah.
Tidak harus sama dengan yang di Madinah. Boleh kita mengikuti ala Bondowoso, boleh, tidak ada masalah. Namun sebaliknya, kita jangan kemudian serampangan mengatakan jangan kita mengarabkan Indonesia, karena ada orang yang suka pakai surban, ada orang yang suka pakai gamis. Ini lain ini. Taib. Kita pakai surban, pakai gamis bukan dalam rangka statis, bukan dalam rangka kita itu monoton, bukan dalam rangka kita kaku, gak mau berubah dari Islam Arab ke Islam Jawa. Bukan itu, ini lain bab, lain hal. Jadi kalau dalam istilah mantiknya ini al-qiyas ma'al farik. Ya, ini penyamaan sesuatu yang tidak seharusnya disamakan. Kalau ini berkenaan dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai surban kan karena Rasulullah pakai tuh. Bahkan Rasulullah menganjurkan, Nabi mengatakan ta'ammamu fa innal malaikata qad ta'ammamat. Bersurbanlah kalian karena sungguhnya para malaikat itu bersurban. Jadi kita pakai surban jong bukan karena mau mengarabkan Bondowoso, mau mengarabkan Jawa Timur, la, tapi kita pakai surban karena Habibuna Muhammad pakai surban. Kita ingin menjadikan cinta kepada Rasulullah senantiasa bersama kita kemanapun kita bergerak. Ya, cinta Rasulullah selalu bersama kita kemanapun kita bergerak. Itu aja. Jadi ingin memuhammadkan diri kita. Ini ingin memuhammadkan diri kita. Kalau seandainya Rasulullah tidak pakai surban, jong, meskipun dikatakan bahwa al-imamatu tajul Arab, bahwa surban itu mahkota orang Arab, ya kawan, meskipun dikatakan demikian, kalau Rasulullah nggak pakai, ngapain kita pakai surban? Ya, ngapain kita pakai surban? Berat ya, coba akui surban Abu ya berat. Tapi karena Rasulullah pakai, kita ingin memuhammadkan diri kita, kemudian kita pakai surban. Jadi kembali saya terangkan, kita itu tidak boleh statis, tidak boleh kaku dalam kehidupan dunia ini. Yang penting tidak keluar dari rel syariat Islam. Falaqad kanatil musabaqatul ula, maka sungguh adanya MTQ yang pertama. Kok ini kan yang pertama nih. Ini mungkin yang pertama nggak ditaruh sini. Ini katanya Buya ada MTQ yang sudah terlaksana yang pertama. Berarti ini yang kedua berarti. Allati unqita loncat. Apa loncat? Siapa sih meloncat? Saya meloncat siapa? Abu ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, diloncat. Ya, nanti kita selesai ini kita ke depan lagi. Falaqad kanat al-musabaqatul ula, maka sungguh telah ada lomba yang pertama alati unqidat yang telah dilaksanakan fil amil munsarim muqtasiratan alal hifdzi faqat, yang telah dilaksanakan di tahun yang lalu terbatas atas hafalan saja. Jadi kata Buya, musabaqah yang tahun lalu hanya terbatas kepada hafalan. Wal hifdzu bila syakkin wal asasul awal, dan hafalan tanpa diragukan lagi merupakan asas yang paling utama. Memang ya, dalam musabaqah tilawatil Quran itu yang paling utama adalah hafalan. Taib, kalau Abu ya kawan jadi juri MTQ, beliau itu tidak heran. Kenapa? Beliau hafal Al-Quran umur 9 tahun. Umur 9 tahun, berarti kelas berapa? Kelas 4? Kelas 3. Kelas 3 Bani Sanawiyah jong. Kelas 3 Ibtidaiyah. 9 tahun beliau hafal Al-Quran. Jadi kembali ya saya katakan tentang Abu ya itu,
Kalau santri-santrinya Abuya mengatakan Abuya mujaddid hadzal qarn, beliau adalah mujaddid di abad ini, itu bukan hanya karena kullu fatan li abihi mu'jabun, setiap anak akan takjub kepada bapaknya, bukan karena seperti itu, tapi al-waqi' huwa syahid, ya. Realita memang membuktikan kepada kita bahwa beliau memang layak kita sematkan kepada beliau al-mujaddid. Ya ikhwan, hafal Al-Quran umur 9 tahun. Kadang beda orang alim bing tapi tak fasih bacaan Quran. Beda dengan Abuya, beliau tidak akan dijadikan juri kalau beliau tidak fasih. Ada orang alim ya kan enggak hafal Quran. Tidak demikian dengan Abuya Syed Muhammadul Maliki. Taib. Orang Wahabi mau cari celahnya Abuya itu gak nemu sampai itu. Allah. Beda remah. Abuya Syed Muhammad itu mau digimanakan? Biasanya kan, wah itu ngapain belajar kepada orang yang gak hafal Quran? Abuya hafal Quran. Taib. Itu cuma fikih tok, gak perhatian kepada ilmu hadis. Abuya fikih ngelondok ilmu hadis apa boleh? Mau digimanakan ini Abuya ini? Mau dikritik dari mananya? Enggak nemu itu orang Wahabi, ya kawan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi famfa'na wahdinal husna wa amitna wa mu'afatin minal fitani. Wal hifdz bila syak wal asasul awal, walakin hadza fautul fursati ala kathirin. Hadza walakin hadza fawatal fursata, ya. Akan tetapi ini melewatkan kesempatan atas mayoritas dari al-qurra, para qari al-mawjudin al-mutqinin yang ada, yang mana mereka itu ahli, alladzina wahabahumullahu ni'matas sautil hasan, yang mana Allah Ta'ala memberikan hadiah kepada mereka nikmat suara yang indah, suara yang indah, seperti ilzam, seperti coba lagi ilham, beremah, yang mereka akan diorbitkan sementara mereka punya suara yang bagus, eman kalau tidak difungsikan, itu ya. Abuya mengatakan begitu. Walakinnahum yungkisuhum al-hifdz, akan tetapi mengurangi kepada mereka hafalan. Suara nyaman keng hafalan hafalan tak kuat. Taib. Itu manusia kan memang begitu, yang sulit ya kawan, hafalannya kuat, kemudian suaranya enak juga. Itu sulit. Yang sulit itu termasuk yang sekarang berbicara di hadapan kamu ini, di kitabnya kamu, penulis kitab ini Abuya Syed Muhammadul Maliki, termasuk yang sulit. Suaranya enak, tambah lagi beliau tajwidnya bagus dan seterusnya. Taib. Kadang kiai suara nyaman keng talim, ya kan? Suara nyaman keng tak bisa nulis kitab, atau alim tapi nggak bisa yu'allif al-kitab. Penulis Masya Allah tabarakallah kitabnya sampai 50 kitab, tapi ya kawan tidak bisa berpidato, tak bisa pidato. Abuya segala sesuatunya beliau punya tuh, keahlian dalam berpidato. Silakan kamu dengarkan sendiri, pidatonya luar biasa yang menyentuh hati. Taib. Falam yadkhulu mutasabiqin, maka mereka tidak masuk untuk berlomba-lomba. Wa in kunna adkhalnahum musyarikin bil qiraah faqat, jika kita memasukkan mereka untuk berkecimpung, untuk ikut serta dengan membaca saja, wa nalu bi fadlillah, mereka memperoleh dengan anugerah Allah, min fadlillah, dari anugerah Allah, bi barakatil Qur'anil Karim, dengan keberkahan Al-Quran yang mulia. Lidzalik, oleh karena itu, kana fil i'tibari mulahadzatun,
mulahadzatu hadhihi nuqtah, adanya di dalam penganggapan catatan terhadap poin ini. Fakanat musabaqatu hadzal am, maka adanya lomba di tahun ini tashmal syamila yashmalu ya, tashmalun naw'ain, mencakup dua macam. Wa tunazzamul fariqain, wa tunazzim ya, tunazzim al fariqain, dan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama al-huffazu, para hufaz, alladzina manallahu alaihim bihifdzil Qur'an, yang mana Allah Ta'ala menganugerahkan atas mereka dengan menghafal Al-Quran, wal isyghal bihifdzih, dan sibuk dengan menghafalkannya. Yang kedua al-qurra, para pembaca Al-Quran, alladzina lahum inayatun bi qiraatil Quran, yang mana bagi mereka perhatian dengan membaca Al-Quran bittariqatil mawjudah, bittariqatil mujawwadah, dengan jalan yang diperbagus, dengan cara yang diperbagus. Wal haqiqah, cara hakiki, allati la mira'a fiha, yang tak bisa diperselisihkan lagi, anna likullin minal fariqain, bahwa untuk setiap dari dua kelompok ini maziyatan mahmudatan, ada keistimewaan yang dipuji, wa munaqqabatan masyhudatan, dan mangqabah ya, wa manqabatan masyhudatan, dan kemuliaan yang disaksikan. Walidha, oleh karena ini, kana minal wajib, adanya termasuk dari hal yang wajib, tasji'ut tarafain, memberikan semangat kepada dua kelompok, wal inayah bin naw'ain, dan perhatian kepada dua macam ini. Ini Abu ya. Jadi perlu diingat bahwa MTQ dulu hanya musabaqah hifdzul Quran saja, tidak ada tidak ada musabaqatul qiraat, tidak ada syarhil Quran. Yang membuka pintu kejumudan itu Abu ya. Beliau menjadi juri MTQ internasional pertama, kemudian di MTQ internasional kedua beliau mengatakan, kalau hanya ngafalin Quran ini kasihan yang punya suara bagus, tajwidnya bagus, mereka juga ingin bermusyarakah, berkecimpung dalam lomba ini, maka mereka tidak terakomodir. Kata beliau, kita harus membuka cabang yang lain, bukan hanya hifdzul Quran, tapi qiraatul Quran, syarhul Quran, apalagi dan lain sebagainya ya. Bahkan sekarang itu bercabang-cabang MTQ sekarang. Taib, bercabang-cabang. Zaman saya sudah lebih dari 5 cabang. Ada hifdzul Quran, ada tilawatil Quran, ada syarhil Quran, ada karya ilmiah Al-Quran, ada apa lagi? Itu khat enggak masuk. Fahmil Quran, lebih 5. Zaman saya itu, saya sering ikut MTQ, sudah lebih dari 5. Fahmil Quran. Oke lah, ada khatul Quran, ada. Ya, anggaplah masuk. Malai ongkuan lebih dari 5. Malai tak. Malai berguna ngucap lebih dari 5 ya. Ala kulli hal. Syarhil Quran, fahmil Quran. Itu ada tuh cerdas cermat Al-Quran tuh. Ayo yang pernah ikut MTQ? Hifdzul Quran, terus tilawatil Quran, terus syarhil Quran, terus fahmil Quran, terus apalah majen orang apa adalah ya, pokoknya sekarang malah
bercabang-cabang kalau sekarang ya kan. Sekali lagi itu yang membuka pintunya untuk tidak statis, tidak kaku, agar dibuka bagian-bagian lomba yang lain. Nah, promotornya itu Abuya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Fa ammal huffaz, adapun para penghafal Al-Qur'an, fahum hamalatul Qur'an wa asbabu baqaih, maka mereka pembawa Al-Qur'an dan sebab-sebab tetapnya Al-Qur'an. Lidzalik, karena itu, karena lil qari, adanya bagi para pembaca, wal hafidh, dan bagi para hafidh, minal khasa'is ma laysa li ghairihi, ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selainnya, malaisa apa yang tidak ada li ghairi, bagi selainnya. Fahuwa qad istadraja an-nubuwah baina jambayh, dia telah menyertakan ya kenabian di kanan kirinya. Ghaira annahu la yuha ilaihi, selain bahwa sungguhnya ia tidak diwahyukan kepadanya. Wa huwa min ahlillah wa khassatih, dia termasuk ahlullah, keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Kalau istilah sekarang itu ordal, orang dalamnya Allah. Allah ya. Nabi yang mengatakan ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Amana aminun min azabi, yang aman dari azabnya. Ping, ingin bangga aman dari azab Allah? Kuni hafidhatin lil Quran, jadilah kalian penghafal-penghafal Al-Quran. Aminun min adzabillah. Mubasyirun bi kulli khair, memberikan berita gembira dengan setiap kebaikan. La yahuluhu al-faz'ul akbar, tidak membuat khawatir kepadanya kekacauan yang agung, yang besar nanti ya, al-faza'ul akbar di hari kiamat ya kawan. Al-faza'ul akbar ini oh ya, barusan yang tidak disebutkan lagi itu karya tulis ilmiah Al-Quran, syarhil Quran, terus tafsir Quran. Ini enggak ada, ini ya Habib, enggak ada ini. Tilawah, hifdz, qiraat. Oh, qiraat ya. Ada tilawah, ada qiraat. Sorry. Ada tilawah, ada qiraat. Tilawatul Quran, ada qiraatul Quran, ada hifdzul Quran, kemudian fahmil Quran, syarhil Quran, khatil Quran, ada apa barusan yang enggak disebutkan. Ada kulli hal, lebih dari 5 ya kan. Mubasyirun bi kulli khair la yahuluhu al-faza'ul akbar yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, di tengah orang-orang itu kekhawatiran melihat murkanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dunia dihancurkan oleh Allah, bintang gemintang dihancurkan oleh Allah. Ketakutan semua orang-orang ya kawan. Orang yang penghafal Al-Qur'an mereka tidak ketakutan, tenang-tenang saja. Pengen bangga? Nah, kalau seperti itu maka hafalkanlah Al-Quran. Wala yanaluhul hisab, dan tidak memperoleh kepada hisab, yakni tidak akan dihisab. Ya, aminun minal hisab, aman dari hisab. Karena ya kawan, kata Nabi SAW, man husiba faqad uzib. Siapa yang dihisab berarti dia disiksa. Ini yang laki, pernah kalian ditangkap polisi? Pernah dikejar polisi, kena diinterogasi oleh polisi, pernah? Gemeter apa enggak? Enggak, kalian enggak dihukum, hanya dihusibah. Ditanyakan aja, SIM, mana SIM? Ya, stand, mana stand? Ngeter. Man husibah faqad uzib. Man husibah faqad uzib. Baik. Jadi kita oleh Allah Ta'ala ketika dihisab, maka itu hisab adalah bagian dari azab. Makanya kita meminta kepada Allah, adkhilnal jannata bighairi hisab. Wa huwa ala kuthubin minal miski,
dia berada di atas kusub, kasib ya, kasib jamaknya kasib, kusub itu ya, pasir, dari misik hatta yafrugha min hisabil khalaiq, sampai selesai dari hisabnya para makhluk. Raihatuhu thayyibah, wanginya enak sekali. Wa ta'muhu thayyib, dan rasanya enak sekali. Wa qalbuhu nadhif, hatinya suci. Mutahharun mahfuzun minas sada, disucikan dan dijaga dari karatan. Wa minal azab, dan dari azab. Karena Allah la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an, karena Allah Ta'ala tidak akan mengadab seseorang yang hatinya itu memahami Al-Qur'an, mewadahi Al-Qur'an. Wa baituhu alladhi yaqra' fihi Al-Qur'an tahduruhu al-malaikah, rumah yang mana dia membaca di dalamnya Al-Qur'an dihadiri oleh para malaikat. Wa tatanakkabu ala anhu asyayatin, berlarian darinya para setan, lari tunggang langgang darinya para setan. Wa yaksuru khairuhu wa yaqillu syarruh, banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya. Wal Qur'an lahu syafi'un wa qa'idun ilal jannah, Al-Qur'an baginya adalah penyafaat dan pimpinan, atau qa'idun, pengarah ke surga. Qaid, pengarah ke surga. Yudau lahu mimbarun yaumal qiyamah, diletakkan baginya mimbar pada hari kiamat di fil jannah, di surga. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya iqra warqi, bacalah lalu teruslah meninggi, teruslah meninggi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah sebagaimana kau membaca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqrauha, maka sungguhnya posisimu di akhir ayat yang engkau membacanya. Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in, sungguhnya Al-Qur'an adalah paling kokohnya penyafaat. Wa ghanain wahiban mutafaddila, dan paling kayanya suatu yang mencukupi, wahiban pemberiannya, mutafaddila berlimpah. Wa khairu jalisin, dan sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadithuh, tidak bosan membacanya, yakni ketika kita membaca Al-Quran tidak bosan. Ya ikhwan, selain Al-Quran tidak usah menunggu 50 tahun, 5 tahun udah bosan. Saya masih MI itu, di mana-mana orang-orang melantunkan lagu Ummi itu. Ummi yang diviralkan oleh Haddad Alwi dan Sulis, Masya Allah, di mana-mana. Ummi, 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 di mana-mana. Sekarang kalau orang qasidah itu, yang qasidah misalnya anak perempuan, Ummi, dibully sama anak laki, embo, embo dia. Ya, sekarang kalau orang qasidah begitu dibully. Padahal dulu Masya Allah tabarakallah di mana-mana qasidah itu. Baik. Ini karena lagu Ummi itu adalah karangan manusia. Tapi tidak ada dari kita itu yang merasa bosan baca suratul Fatihah, meskipun sehari semalam 17 kali kita ulang-ulangi setidaknya. Enggak bosan kok baca Fatihah, ya qasidah ya hanana baik. Enggak ada tuh dari kita yang begitu. Ya. La yumallu sama'uhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dan mengulang-ulanginya menambah di dalamnya keindahan. Wa haitsul fata yarta'u fi zulumatihi fil qabri yalqahu sana mutahallila. Dan sekiranya pemuda yarta'u bermain-main fi zulumati, dalam kegelapannya, minal qabri, dari kuburan, yalqahu, akan mendapati kuburan, ya, sana mutahallilah, sinar yang bersemburan. Wa inna qari'al Qur'an, dan sungguhnya membaca Al-Qur'an, yalbasullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, Allah
memakai yulbisullahu, ya, yulbisullahu, Allah memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota nanti pada hari kiamat. Tapi bukan hanya mahkota. Kalau hanya mahkota apa sih? Mahkota itu simbol, Jong. Simbol bahwa Allah memuliakan kedua orang tua al-huffaz. Kalau hanya mahkota, orang yang tidak hafal Al-Quran pun itu nanti hari kiamat ya bisa memberikan mahkota kepada bapak ibunya, bisa. Tapi memberikan mahkota karena dia sebagai penghafal Al-Quran yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya, ini yang beda. Ini yang beda. Taib. Nanti misalnya Abu ya mengatakan, nanti kamu Bing kalau hafal nadhaman apa? Qurratul Absar, nanti bapak ibunya saya akan kasih hadiah baju. Misalnya, saya akan kasih hadiah, bapak ibunya akan saya kasih hadiah baju. Misalnya, bapak ibu kalian bisa membeli baju itu bisa, betul enggak? Bisa. Tapi yang beda, ini adalah baju hadiah dari Abuya karena anakku berhasil menghafalkan nadhaman. Ini yang beda. Nadhaman Qurratul Absar. Paham ya? Kalau hanya mahkotanya, kan kita di surga itu ya kawan bisa meminta apapun yang kita kehendaki. Ya Allah, abtina terro, ya Allah, bapak ibu abtina beri mahkota sareng ajunan. Ting langsung berada. Ya. Kan di surga itu serba ting. Nah, minta apa? Ting langsung berada. Tapi yang beda bahwa ini dianugerahi oleh Allah gara-gara anaknya menghafal Al-Quran. Ini yang membedakan. Taib. Ikraman lahu, sebagai bentuk penghormatan kepadanya, wa huwa fi dhillillah, dan dia berada di naungan Allah taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan, wahai orang yang membaca Al-Qur'an dengannya hendaklah berpegang teguh, mujillan lahu fi kulli halin mubajjila, muliakan kepada Al-Quran dalam setiap keadaan, dia mengagungkan. Hani'an mari'an walidaka alaihima, selamat mari'a dan nikmat bagi kedua orang tuamu, alaihima malabisu anwarin, atas keduanya baju cahaya, minat taj wal hula, dari mahkota dan baju. Ya, nanti akan dipakaikan oleh Allah Ta'ala mahkota yang dari cahaya, baju yang dari cahaya. Fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wassafwatul mala. Maka bagaimana persangkaan kalian menurut kalian ya, bin najli, dengan si anak yang hafal apaan pengaruh apa boleh anak. Siapa yang hafal Qurratul Absar, bapaknya saya kasih baju, ibunya saya kasih baju. Ibu ya bilang gitu. Anaknya berapa kira-kira? Lebih mulia, lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Masa iya anak saya hafal perapan embun saya beri? Mustahil. Ya. Maka di dalam nadhaman ini dikatakan, fama dhannukum, bagaimana menurut kalian bin najli dengan si anak yang hafal Al-Quran itu, inda jazaihi, ketika dikasih balasan, ulaika ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah, wassafwatul mala, dan orang-orang suci, al-mala, di tengah-tengah para malaikat, ulus sabri wal ihsan wal fadli wat tuqa, mereka adalah pemilik kesabaran dan kebaikan, keutamaan dan ketakwaan. Khulahum biha ja'al Qur'anu mufassala. Taib. Khulahum biha, menghiasi, hiasan mereka dengannya, ja'al Qur'an, telah datang Al-Quran, mufassala, menerangkan hal itu. Fahani'an lakum ya ahlal Qur'an,
maka selamat bagi kalian wahai ahlul Quran. Selamat ya siapa? Abdul Ghafur, ya Alif, ya siapa lagi? Wafid, ya siapa yang hadir di sini? Yang enggak hadir enggak? Selamat kalian ya Nuril, ya Mutiara, ya apa? Siapa lagi? Belum. Insyaallah nyusul. Hanian ya, insyaallah yang lain nyusul. Amin. Adalah beremejong. La yahya wa la yamut. Tahu di tamat jong. Tak ke ongke jong. Taib. Alan. Berapa juz Alan? Kam juz ya walad. Alan. Kita mau masuk sekolah apa gak usah ini? Oh ini, coba baru ngaji kamu. Ahlan wa sahlan, ha? Hilang, jangan hilang. Sampai nama inti sampai kelupa sama Buya itu. Karena dia sekutu ngaji. Ya mestinya ahlul Quran ini menjadi teladan bagi yang lain. Nyade yang mestinya. Ala kulli hal selamat. Hanian, untung kamu ngaji. Ini sama Abu Jadi dikatakan, hani'an lakum ya ahlal Quran. Ya, aulia, hani'an lakum. Siapa lagi? Novi? Ya. Insyaallah amin Novi. Beramin-aminan Vi. Harus ada usaha ya. Siapa lagi? Hani'an lakum. Yang barusan ini Sofiatul Aisyah, terus Zakiyatul Rizkiyah, hani'an lakum. Aisyah Awaliyah. Belum setor ke Abu ya tuh. Insyaallah hari ini gak ada pekerjaan setor. Jangan-jangan ada undangan. Belum. Walima jam 7.30 walatifatul hasana munce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Munce, tahu munce? Munce itu beda cet on jedah. Setelah itu gureng lah. Munce. Ada orang munce, kayaknya ada orang munce. Mejin do lawa terus do lawa. Setelah itu sudah gak ada lagi, sudah neraka, bawahnya itu sudah neraka. Inilah ya kawan, gara-gara undangan ini, gara-gara konjengan, kita orang bisa menyusuri desa-desa. Alhamdulillah. Ada desa namanya Ninggil. Jangan ketawa, nanti dimarahi sama orang Ninggil. Posisinya memang gil-ninggil ya kawan. Gil-ninggil gini. Seandainya ini gunung, gil-ninggil di sini. Ngirset kon ni keker. Ninggil. Allah. Ada desa anak-anak mungkin pernah dikirim ke sana. Menoran. Ini Kubah ini kan Menoran. Desa namanya Menoran. Sesuai dengan namanya Nitas. Mau ke sana harus pakai sepeda motor selama 1,5 jam. Siapa dulu yang yakin pernah dakwah ke sana? Siapa lagi? Siapa di Ramadan ke Menoran? Kiai Faizin itu saya ajak ninjau ke Menoran. Setelah itu tahun berikutnya saya ajak lagi. Faizin ninjau ke Menoran. Lalu dia jawab, cukup sekali. Dia langsung jawab itu.
Oh, alhamdulillah. Mana lagi yang ekstrim? Catoh. Ada desa namanya Catoh. Innalillahi. Di Bondowoso dulu ya, sayang sama anak-anak tidak dirawat. Ya, ada tempat wisata namanya Peloseran. Hah? Peloseran. Bagus sekali dulu. Denglai beli sama kita, itu kita beli. Tempat wisata itu kita beli, tidak dirawat sama anak-anak, hemat. Peloseran, coba browsing. Peloseran, wisata Peloseran Bondowoso. Derem maring Bondowoso tak tahu. Jangan kurang Bondowoso di wisata Peloseran Bondowoso. Itu tanahnya sudah kita beli. Peloseran. Oh dulu ada tangganya ya. Dulu ada tangganya tuh naik ke. Ini kok sampai ke Peloseran segala sih. Ahani lakum ya ahlal Quran. Siapa lagi? Ya, siapa lagi yang belum disebut? Ada lagi? Angga, mana ya Angga? Hadir enggak? Siapa? Oh ya Angga. Ya Angga. Ini kalau pakai kopiah Jong. Walat ini. Katakan dikit. La Zain. Zitta Jamalan. Kalau dikataskan Zitta Jamalan. Siapa lagi? Ibn Ustaz Ahmad. Mana? Kamil, ente ya Kamil. Hani'an lak. Ya. Bapaknya insyaallah sudah terlebih dahulu menerima kebahagiaan barokah hafalan Al-Qur'anmu ya. Kamil. Siapa lagi? Nyusul yang lain? Wafid. Iya sudah disebut. Rizal. Udah. Betul? Sudah di wisuda? Belum. Mana orangnya? Ajib, Masya Allah ya. Munawar Insya Allah ya. Ya. Rizal. Siapa lagi? Mana orangnya? Ihya wanita Iqbal, Masya Allah. Ihya belum. Sudah. Ayo. Ya fastabiqul khairat. Laki dan perempuan. Utamanya laki. Ayo Cong, jangan kalah sama yang perempuan. Wah, ini kalau kalah sama yang perempuan ini tampaknya mau disalib sama yang perempuan ini. Taib. Ini mempermalukan kaum laki-laki ini, Cong. Jangan sampai kalah. Binian. Masa kalah ke binian? Yang perempuan siapa yang enggak disebut? Siapa?
Fitri, Masya Allah, Fitri. Ya, paling kuat hafalannya. Hani'an lakum ya ahlal Quran bihadin ni'matil kubra, dengan nikmat yang agung ini, wa antum aulan nas, kalian adalah paling utamanya manusia, bima'rifati fadlil Quran, untuk mengetahui keutamaan Al-Quran, wa haqqih, dan hak Al-Quran, wa tamassuk bi adabi, ini juga alif, dan berpegang teguh dengan adab-adab Al-Quran, wal amal bih, mengamalkan dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah Al-Quran, kami menurunkan kepadanya yang diberkahi, maka kalian ikutilah ia dan kalian bertakwalah, la'allakum turhamun, ay liturhamu. Ya, kalau dalam Al-Quran la'alla itu ya kan ditaraji aslinya, harapan. Tapi kalau la'alla dalam Al-Quran yufidut tahqiq, memberikan makna tahqiq pasti. La'allakum turhamun ay liturhamu, kalian pasti akan diberi rahmat, dikasih sayangi oleh Allah. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ay litattaqu. Litattaqu, kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala walladzina yumassikuna bil kitabi wa qamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mereka menegakkan salat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang al-muslihin, berbuat baik. Wa haula'il huffaz wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.